Halo sahabat Nova, perkenalkan saya Windy Berlianti SHMKN merupakan founder dari ruanghukum.co.id. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan, baik itu pranikah maupun pasca perkawinan. Kalau misalnya sanksinya itu tadi gambarannya itu pasti akan beda-beda banget sih Mbak setiap orang. Kenapa? Karena ketika kita membuat perjanjian perkawinan, tentunya itu disesuaikan dengan masing-masing pasangan tersebut. Jadi kayak bisa jadi antara satu orang dengan orang lain itu bisa beda gitu. Jadi kalau misalnya bagaimana sanksinya itu akan tergantung dari isi perjanjian itu tadi juga gitu. Sanksinya biasanya seperti apa, Mbak? Kalau misalnya sanksinya itu kayak tadi saya bilang Mbak, karena makanya tadi saya tuh nggak mau ngejelasin yang itu karena tuh bener-bener ambigu soalnya kalau misalnya kita jelasin, karena bener-bener kayak ibaratnya kalau perjanjian itu kan antara satu orang dengan orang lain kan, ibaratnya misalnya katakanlah mereka ada yang mau bikin, oh kalau misalnya mereka ngelakuin pelanggaran ini sanksinya mereka harus nyerahin 50% asetnya gitu katakanlah. Nah itu ada aja orang yang kayak begitu gitu kan ibaratnya. Tapi apakah orang lain juga bisa begitu? Belum tentu juga. Belum tentu mereka juga ngatur mengenai sanksi-sanksi tersebut. Nah makanya lah di sini itu pentingnya berkonsultasi dengan notaris atau legal consultant yang tepat, di mana bisa merumuskan pasal-pasal apa sih yang kita butuhkan sebenarnya gitu. Kira-kira apa aja sih yang kita butuhin dalam perjanjian perkawinan ini? Jadi untuk sanksinya juga bisa kita rumuskan ketika saat membuat gitu ya, Mbak? Betul. Gimana kalau misalnya ada tuh kayak Maya Estianti, dia perjanjian kan karena suaminya udah tua, dia memutuskan tidak punya anak, itu bisa nggak? Sebenarnya, nah balik lagi, apakah di agama kita, ibaratnya di agama Islam atau di agama-agama lainnya ya, apakah tidak memiliki anak itu tuh merupakan menjadi pelanggaran atau enggak gitu? Itu kan pasti akan kembali lagi kepada agamanya masing-masing kan ya ibaratnya. Balik lagi tadi mengenai batasan-batasannya, apakah hal tersebut itu melanggar batasan agama atau enggak? Oke. Untuk sanksinya, Mbak, tadi kita biasanya ngelaporin ke mana tadi? Pengadilan. Pengadilan. Nah selain itu kita bisa juga nggak sih, misalnya ada yang sanksinya tuh amit-amit bercerai gitu. Ada yang bikin kayak gitu nggak sih? Kayak apa tadi misalnya, kayak tadi menyerahkan 50% asetnya gitu misalnya. Ya kan ada yang menyerahkan 50% aset, tapi ada juga misalnya dia melanggar itu ya udah cerai, ada yang kayak gitu. Iya, rata-rata Mbak kalau misalnya udah terjadi sengketa, biasanya memang akan berujung di pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk perceraian sih Mbak, rata-rata memang. Jadi karena kan perjanjian perkawinan ini tuh kan adalah mengatur selama perjanjian itu perkawinan itu berlangsung. Ya kan, ketika misal perkawinan itu udah putus ya berarti semua sanksi-sanksinya atau semua konsekuensi yang mereka ambil di dalam komitmen perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggungjawabkan.